kalau Oh, bisa ada belajar pengikut Nabi dulu. cabul yang datang. Ya, begini, Christine, gini. Oh, Tidak namamu ada bukan lagi, Kristen. Kalau iya nggak nama apa-apa. nabimu memang Tidak kami. ada Jadi lagi nggak usah kebenaran manggil-manggil saya Kristen Islam. karena nama saya bukan Tidak ada Kristen. lagi kebenaran Islam Pengikut menurut Nabi kamu, cabul kan gitu. Pengikut Nabi cabul yang melakukan Nabi saya kesepakatan. kau katakan seperti itu, ya oke. Nabimu tuh Intinya cabul, tidak ya ada kan? lagi kebenaran. Nabimu Intinya tidak ada melakukan lagi kesepakatan, kebenaran. meletakkan Sabar dulu. penisnya di antara paha Sabar Aisyah. dulu. Itu ada fatwanya. Tidak ada lagi kebenaran di Islam menurut pandangan kamu, kan gitu. Zulkifli M. Abbas melakukan Kamu memberikan contoh yang tidak baik loh terhadap penisnya. saudara-saudara Kristen di Indonesia ini loh. Meletakkan penisnya Itu loh. ya di antara Kamu paha perempuan. bayi, Kamu berusia perempuan, minimal tapi 3 begini caramu bulan. gitu loh. Kalau Islam itu buruk Nggak usah di ngomong-ngomong matamu, saya ya, Nabi cabul. ya. Kamu nggak Kalau usah Islam menggurui itu saya buruk karena di kamu datang ke matamu, rumah saya. perlihatkan Saya tidak akhlak pernah yang masuk ke baik. rumahmu, najis buat Bahwa saya, tahu Kristen itu seperti nggak? ini loh, Zulkifli kan M. gitu. Abbas, nggak usah kamu datang ke komal saya menggurui saya Mbak apa Yu. yang harus saya katakan. Bukan. Kalau nabimu Nabi Kamu kan cabul, mengatakan agamamu baik, Islam buruk, nabinya seperti itu. Nah, perlihatkanlah sisi kebaikan agamamu. Nah, sekarang gini. Taruhlah saya ingin ikut, ya, ingin ikut di agamamu, ya. Tapi tolong kau tunjukkan kepada saya. Kalau misalnya kau katakan bahwa nabiku seperti itu, sekarang tunjukkan kepada saya kenapa Tuhanmu Yesus mencuri keledai. Ini dulu, saya mau ikut ke agamamu, tapi Tuhanmu mencuri keledai. Ini gimana solusinya? Artinya belum Mana kudus. yang mengatakan nama Allah kami tidak kudus? Di ayat mana? Ya Bapak kami, dikuduskanlah namamu. Kamu tahu nggak arti kata kudus apa? Iya, kenapa Ya, aku minta tanya. dikuduskan? Aku tanya arti Kalau kata kudus kudus- itu apa? Nggak, arti kata kudus itu apa? Disucikan. Kenapa Oh, minta salah. disucikan? Kudus Oh, itu dari kata kados dalam bahasa Ibrani. Kados itu artinya Oke, terpisah salah. atau separate daripada yang lain. itu Kamu mau taruhan kodes, berapa sama jangan saya? pakai bahasa Yunani. Kodes Sebentar, itu. saya kasih kamu dua pilihan. Kamu membantah. Saya kasih kamu pengikut Jangan Nabi cabul kamu dua membantah pilihan. Katol. Itu Kalau kodes saya sudah itu, bicara, kodes saya kasih suci. kamu dua pilihan. Kamu jangan Kamu tanya, membantah. saya Kamu jangan jawab, atau membantah. kamu mau mendebat Kamu saya, tak pengikut gitu Nabi kumpul. cabul. Kamu Pengikut Nabi kamu cabul, menghina saya ya. kasih kamu dua pilihan. Saya bisa tuntut kamu Saya pengadilan ya. kasih, Menyebut silakan Nabi saya cabul tunggu, ya. saya tunggu. Pengikut Kamu Nabi alamat cabul saya. Muhammad Saya tuntut yang melakukan kamu. mufakatan. Saya Saya polisi. tunggu, saya sudah tantang Saya kalian sudah tantang untuk kamu ya. melaporkan ke Barreskrim. Saya tunggu suratnya. Email saya adalah muhammadnabicabul968@gmail.com. Saya tunggu. Ya, kalian semua pengikut Nabi cabul Muhammad, saya tunggu tantangan kalian. Udah Ya. saya turunin loh. Udah saya turunin. Kalau saya bicara, saya kasih kalian dua pilihan, Muslim, ketika naik di Komal. Yang pertama, kalian hanya bertanya, ketika kita menjawab, kalian harus siap dengan jawaban, nggak boleh diprotes. Kalau kalian mau berdebat, saya layani kalian berdebat. Pilihannya dua. Kamu mau tanya atau mau debat? Ya, ditanya dulu. Ya, kamu mau tanya apa mau saya sikat? Ya, kalau kamu bertanya tentang Alkitab dan iman Kristen harus siap mendengarkan jawaban. Kalau kamu mau berdebat, saya layani. Saya tunggu ya, saya lihat ini sudah hampir berapa hari nih, nggak ada pun email dari Barreskrim. Emailnya muhammadnabicabul@gmail.com, semuanya huruf kecil ya. muhammadnabicabul968@gmail.com, kirim ke situ, saya tunggu. Keluar aja deh. Ya, Nano. Selamat siang. Nano, selamat siang. Monitor. Enggak monitor. Oh, kok nggak buka ini? Halo, Nano. Nano. Oh, Nano. Aduh.
Udah, Takut udah. dia. Kenapa pada ini ya? Jadi sementara kalian naik ya, orang Kristen itu disebut mukmin di dalam Al-Quran. Jadi kita ini udah diakui sebagai orang mukmin. Jangan Yuk, dikit bawa tapi nakal. Bowo ya. Jangan dikit ya. Ya, Jangan dikit, Oke. jangan takut sama Bowo. Belum ke baris krim aja udah Bawa takut nakal. kalian. Lu mau Tadi ngomong Ibu apa? Sepa tuh mengatakan, Woi, Habis gimana? sebelum ke gurunda gua, lu nggak level sama gurunda gua dulu sama gua aja. Kenapa lu? Mau nanya apa lu? enggak. Kenapa Sepka tuh kok nantang-nantang katanya ke baris krim? Lah itu si MKC kenapa bisa Oh, dipenjara? silahkan. Berarti dia MKC salah urusan dong. MKC itu bukan urusan saya. Ya. Itu MKC urusan MKC bukan urusan saya. Saya bukan MKC. Saya nggak ada hubungan saudara sama MKC. Ya. Saya bahkan tidak pernah bertemu MKC. Saya tunggu surat kalian. Email saya adalah muhammadnabicabul968 Kenapa harus @gmail.com. nunggu, bro? Silakan saya tunggu, Kalau kalian nanti cuma datang ngomong sendiri doang. lah ke Indonesia. Saya sudah nanya Nah, lewat sudah. pengacara daripada MKC, pelaporan ke Baris Krim, mana suratnya, saya tunggu. Ternyata mereka belum pernah melaporkan Sofia Al-Hayat Indonesia. Ya, jadi kalian juga jangan cuma omong doang, modal Ya omong orang doang. kamu nggak pulang, coba kamu pulang. Silahkan ke Kamu sini, pulang silahkan dong. ke Berani sini. nggak Saya pulang? tantang kalian Kan pengikut-pengikut katamu Nabi Cabul pendapatmu Muhammad. benar, kan, Saya tantang Ustaz kalian Rasul. pengikut Nabi Pendapatmu Cabul itu kan Muhammad. benar. Cuy, saya ludahi kau, ya. Saya tantang kalian, gak usah omong doang. Silakan. Email ke Muhammad Nabi Cabul Udah jadi 968@gmail.com. Gak usah banyak ngomong ya. Kamu Kamu gak usah banyak apa-apa? Emang ngomong kami sama mana saya. dirugi kami rugi. Kamu mau Nggak usah kamu merepet tiap banyak hari ngomong mengatakan buat Nabi gua cabut sama itu nggak saya apa-apa. nggak butuh omonganmu. Silakan. Ya, Sekarang omonganmu cuma saya kentut kamu buat saya. merepet sehari. Omonganmu itu cuma kentut buat saya. Ya. Omonganmu tuh mbak kentut Kentut buat kok. saya, gak ada Saya gunanya. udah Ya. ini. Kalau kamu memang nyali, Nah. silahkan saya tantang kalian naik ke Komal ini, ya debat sama saya head to head. Ya ini saya udah naik. Ini udah saya naik, tapi jangan Baik, dikit. saya akan tanya Kamu sama udah kamu. berapa Saya kali? akan Nggak usah tanya. nekat, Bowo. Nggak usah Nggak usah lari nekat. kemana-mana. Kamu Ya, nggak usah dipermalukan. lari kemana-mana. Agamamu Ya ini dipermalukan. Serius. Ini bawa rekam loh, jangan dikit tapi ya. Saya Ya, tantang jangan sama dikit. kamu sekarang ya. Oke, Tantang udah apa? siap? Udah siap? Tuhan beranak. Itu anak Sudah itu siap belum kamu? kelar loh. Katamu Tuhanmu beranak. Beranak Ya, kamu pinak itu tenang belum dulu kelar loh aja. Sabtu. Sudah siap Tenang kamu dulu. ditanya? Emang ada berapa anaknya? Katamu Sudah Tuhanmu siap beranak kamu pinak ditanya? loh Sabtu. Waduh, ini kayaknya kamu sering nongkrong Oh, di turunin sana. aja ini kiamat, nggak bisa berdialog ini orang. Sering nongkrong Nggak di bisa sana berdialog ini nih kayaknya pengikut Nabi bohong. Cabul Kenapa? satu ini nggak bisa berdialog. Ayo silakan ditanya. Bawa siap kok ditanya, mau tanya apa? Takut nanya bawa karena pasti apa namanya Wih, gua kebongkar. ludahin lu. Tanya aja tanya. Gua ludahin muka lu. Tidak Ngerti ada nggak lu? satupun Tidak Kristen ada yang mampu satupun yang mengalahkan bahwa menakutkan di aku dari ini. mukamu. Cuy, gua ludahin muka lu. Coba tanya. Coba tanya. Nanya aja takut. Gimana sih Sepatu? Kau bisa diam Tanya tidak? bawa sekarang. Kamu bisa diam Kenapa? tidak? Udah trauma. Ya udah Ini tanya. cowok ya. Tanya. Dasar ember kok mulut ya. Laki-laki mulut ember kau ya. Ya, silakan Bu, di ini kan pertanyaannya. Soalnya nggak ada yang lain ya, Gak apa-apa, dia mau ditanya itu. Silakan Bu Sofi. Sekarang aku tanya sama kamu nih. Surah 4 ayat 64 sekarang kamu jelaskan sama kita apa artinya itu. Surah 4 ayat 64 sampai dengan 65. Silakan, Bowo. Ya Allah. Allah. Silakan, Bowo. Bila perlu ditampilkan ayatnya biar ini. Loh, malah Lah. hilang. Lompat nih ya. Emang nggak bisa ditanyain orang kayak gitu. Sama kayak Zuma. Kalau ditanya cuma gini, Sofi lu bahasain dong bahasa Arabnya, bacain bahasa Arabnya, tapi nggak menjawab apa-apa.
Dia kayaknya keluar dari aplikasi langsung ke pental itu. Coba, masih ada nggak request? Nggak ada ya, Bowo ya. Nggak ada yang nge-kick. Nggak ada tendang-tendangan ya, Bo ya. Terus sendiri dia. Emang nggak bisa dialog dia. Oke, next lagi coba. Tes. Ya, Ini pakai apa ini? Enggak, sebentar. Bodeng pakai apa ini? Bodeng kok suaramu besar sekali? Pakai apa ini? Selamat pagi. Enggak pakai apa ini? Sebentar. Ini apa pakai baru tak eksternal atau gimana ini? Kenapa kalau pakai apa? Enggak, cuma nanya saya alat Oh, besar. pakai sound card tadi. Oh, gimana merek apa biar saya beli juga? Tapi jelek Pak suaranya Pak. Oh, sound card gua ini apa? Yang begin. Apa? Mereknya apa? Mereknya Steel Series. Gila suaramu. coba. Hancur dunia persilatan kamu bikin ini. Iya enggak, ini merek Steel Series gua yang pakai. Pak nggak usah pakai lah Pak. Aduh Pak suaranya pecah. Nggak dengar apa-apa jadinya. Ya biarin aja orang ada ini. Kayak radio yang belum di set. Kayak Kan HP-nya ada di polisi bawah itu loh. suaranya memang pecah kok. Ya kayak radio polisi. Wah emang biang berdebat pada kayak gini semua ya. Soalnya kalau ada yang menanyakan. suaramu begini itu kalah semua kamu bikin, nggak kedengeran suara yang lain. Ini suaranya Oh juga. iya, gue ini aja, gue apa? Ini aja deh. Di-mute aja kalau lo mau ini. Ini suaranya Juma pun dibantai nih kalau main ini. Suara bapaknya gitu. Ya tadi saya denger di bawah. Bawa apa tadi? Email apa tadi? Ibu itu. Pak suaranya bapaknya gak enak pecah, banget Pak. Serius Pak. Serius. Gak enak Iya. banget suaranya Pak. Serius. Suaranya iya kenceng tapi pecah. Suaranya. Ya wis, Pak Bodeng. Yang lain dulu ya. Suaranya kurang enak didengar. Saya Gafur. Nama saya pun Bodeng. Gafur. Ditanyakan ada yang Ya, tapi menanyakan. suaranya yang bagusin dulu bang. Suara abang itu sakit bang di telinga orang tuh sakit bang. Oh iya. Jadi mending gak usah pakai itunya Pak. Iya. Gak usah pakai mic nggak apa-apa pak. Kalau nggak usah pakai mic, gue kedengeran orang dong. Oh sekarang nggak orang Pak. Sekarang Apa, Bapak bukan orang ya? Ini Al Hayat. Apa sih maksudnya? Siapa sih Al Hayat ini ya yang ngomong? Nggak ada ngomong gimana ya? Ini si flower itu yang di atas tuh, yang bunga itu bang. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ya wis, Pak. Saya ganti yang lain dulu ya. Jadi Oke Mat, oke Mamat. Oke, makasih ya. Siap. Iya, oke Mat. Iya, ya wis. Jangan ada yang mau buat ya. Dah. Ya beta sama. Kak, aku ngakak ya kalau dipanggil Mamat. Kayak nama yang sebelah. Eh, Nama panggilannya. Soalnya aku sering ngomong Mamat kalau di komen. Inisial. Mana ini ya? Aku tuh trauma naikin Islam. Sering nggak nyambung. Itu si Bowo di ngoceh-ngoceh. Halo, selamat siang semuanya tuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Salam kenal ya buat teman-teman Kristen di sini. Ya, selamat kenal. Salam kenal bang. Iya. Ikut berdiskusi aja sih, nggak mau debat lah aku lah.
Kalau kalau Blue Note itu note apa aja tuh scale-nya? Gimana Mas? Kalau Blue Note itu skalanya apa aja? Oh, dia ada di pentatonik. Apa aja skalanya? Jangan tanya gitar lah, nanti aja itu nanti kalau di rumahku. Oh gitu ya. Beda konteks. Ya, zaman saya kecil saya mau beli gitar nggak kesampean. Iya. Udah besar beli gitar, tapi nggak tahu makainya. Nanti ada kitabnya lah. Kitabnya. Kitab pergitaran. Ya, Gini. Ya, Bang Gitaris Saweran ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya gini, mau tanya. Dari Muslim atau dari Kristen, Bang? Aku Islam. Oh, bukannya boleh main musik ya Islam ya? Menurut hadis itu musik itu haram atau enggak, Bang? Kalau menurut hadisnya kan hadisnya kan ada kan yang menerangkan tentang musik itu haram ya. Bentangkan kiamat. Nggak, ini cocok nih. Nggak cocok kalau sama muslim-muslim yang suka main musik, saya bentangkan hadis ini gitu loh. Oh iya. Jadi Nanti Bang Gitaris tahu nggak itu tentang hadis musik itu? iya tahu. Aku pernah baca. Iya. Gimana itu menurut Anda? Yang mengharamkan musik kan orang yang mendengarkan sendiri keadaan mabuk-mabukan lalu dia lupa sama Tuhan kalau waktunya Kayaknya harus sholat. dibaca hadisnya, Bang. Harus dibaca aja hadisnya, Bang, biar nggak mengada-ngada Waduh, gitu, Bang. HP-ku satu bentar. Tak cari. Gini, nanti Oh, aja oh. aku tanya dulu boleh enggak? Silakan Bang Gitaris. Gini. Kalau menurut Alkitab keesaan Tuhan itu di mana, Kak? Keesaan Tuhan di dalam Alkitab itu terletak pada kuali, bukan kuanti. Kalau kalian itu berkutat pada kuanti, ini saya kasih tahu ya. Ada 360 berhala di Mekah. Itu kalau 359-nya kamu singkirkan, Tuhan mereka juga esa. Tetapi kan berkutat pada kuanti, itu menurut kami sesuatu yang rendah. Karena itu kami punya pemahaman yang lebih tinggi. Pemahaman kami itu ada di kuali. Karena Allah itu tidak terbatas. Nah, jadi Betul. keesaan Allah itu ada di kuali, bukan di kuanti. Nah, kalian berkutat pada kuanti. Nah, sekarang saya tanya, kalau seumpamanya kalau kalian itu syarat Allah itu harus esa. Kalau saya sembah berhala, Allah saya esa. Allah saya sah nggak? Kalau bagi kami nggak sah. Allahnya mati, nggak ada roh itu. Allahnya mati, tidak bisa berfirman, tidak bisa ngapa-ngapain, mati. Jadi gini ya Begitu. Gitaris Saweran ya. Jadi kalau membaca ayat-ayat Bible itu harus ikut konteksnya. Jadi esa atau echad di dalam bahasa Ibrani itu bukan seperti bilangan telur, ada telur 2, berarti kalau tinggal 1 itu namanya esa, bukan gitu. Esa itu dalam pengertiannya itu bahwa tidak ada yang seperti dia. Gitu loh. Dialah satu-satunya, bahwa ilah-ilah lain, tuhan-tuhan lain itu semua hanya berhala belaka. Iya. Kalau pengertian Anda itu hanya sekedar jumlahnya 1, maka saya juga 1 loh. Iya. Coba, ada berapa saya? Berarti saya esa juga kalau gitu Yes. dong. Iya. Gitu. Edis Maha Esa juga nggak? Edis Maha Esa. Ada Edis yang lain nggak? Saya nggak tahu. Saya Maha Dia Esa Maha gitu Esa loh. loh. Karena nggak ada yang nggak ada edisi Nggak yang ada. nomor 2 gitu, nggak ada gitu loh. Tapi Tidak ada, begini. tidak ada yang serupa dengan Edis, nggak ada. Begini Bang, mereka tidak pernah setuju bahwa Tuhan itu Maha Eka. Makanya aku tanya, kenapa Tuhan gak Maha Eka? Kenapa Maha Esa? Kenapa harus ditauhidkan? Tauhid itu artinya disatukan. Apanya disatukan? Karena Muhammad itu menyatukan ilah-ilah di dalam Ka'bah. Baca Quran. Ya, orang Quraisy itu berkata, apakah dia akan menyatukan ilah-ilah yang ada di Ka'bah ini dalam satu nama saja? Itu tauhid artinya. Kalau tauhid itu jalan di jalan Allah, Kak. Loh, kamu tahu nggak arti kata tauhid dari kata apa? Apa, Kak? Wahada. Artinya Coba sekarang kamu cari di kamus Arabik arti kata tauhid. Tauhid itu artinya conjunction, penggabungan.
Betul. Tauhid itu artinya penyatuan atau unity. Kayak lu sapu lidi, lu tahu kan? Sapu lidi banyak diikat jadi satu, itu namanya tauhid. Makanya tauhid al-Arabiyah itu artinya kesatuan negara-negara Arab. Tauhid itu artinya menyatukan atau menghubungkan atau menggabungkan. Nah, kalian aja nggak tahu arti kata tauhid. Ya. Lalu kesimpulan. Coba Bang Ini, Bang. Gitaris, di kata tauhid itu ada di Quran mana, Gitaris? Coba. Dari Quran Iya. mana, ayat berapa? Coba silakan. Cari dulu coba. Waduh, aku nggak ada HP lagi nih buat lihat. Nah ini Bang, untuk menambah lagi Bang, Harakat Al-Tauhid Al-Islami itu Islamic Unification Movement. Apa tuh? Serikat penggabungan, apa tuh? Gerakan penggabungan Islam. Ya, gitulah. Oke. Berarti gini PBB loh. itu tauhid. Ya, Oke. Jadi PBB itu tauhid itu artinya Tadi ada. menyatukan. Bahkan ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Ngerti nggak kamu? Ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Apa aja? Kak? Gak tahu juga. Inilah cerminan Islam Indonesia. Nanti Masya Allah. nanti jangan menyimpulkan dulu. Nanti kan aku belum menjelaskan. Saya tidak menyimpulkan. Saya mengambil kesimpulan dari 5 tahun berdebat dengan Muslim setiap hari. Iya, Dan aku Zoom bukan saya debater, 24 jam aku terbuka. musisi. Zoom kami, saya kasih tahu Anda ya, Zoom saya itu terbuka 24 jam berdebat dengan Muslim. Every day I debating with Muslims. Jadi kamu Alhamdulillah. jangan mengatakan saya mengambil kesimpulan. Saya sudah 5 tahun melakukan hal ini. Iya, jadi gini ya. Kalau menurut aku ya, Kak. Kalau menurut jangan bahas Alkitab dulu lah. Kalau menurut aku kan, kalau Tuhan menyerupai manusia kan berarti sudah hilang keesaannya. Karena dia setara dengan manusia dan dia juga Nah itu. merupai wujud. Nggak Oke, begitu. sekarang aku tanya. Kalau malaikat kenapa bisa jadi manusia di dalam Quranmu? Betul, kalau malaikat itu bukan setara dengan Tuhan. Malaikat bisa merubah menjadi manusia, Kak. Malaikat bisa jadi manusia, tapi Tuhanmu di dalam surat Al-Qasas ayat 28 kenapa bisa jadi pohon? Tidak, itu salah. Oh, tidak, itu salah. Kau sudah baca belum surat Al-Qasas? Karena yang menciptakan itu tidak setara dengan Lah ya, ciptaannya. enggak, aku Kakak. tanya. Kamu mengatakan Tuhan tidak bisa jadi manusia, ya enggak? Iya, Sekarang kenapa di Al-Qasas dia jadi pohon? coba jelaskan artinya ayat itu, Kak. Loh, lalu baca lu yang hafal Quran. Aku bukan Muslim yang harus penghafal Al-Quran. kami. Aku Loh, tukang katanya gitar. kami. Loh, nih, katanya kata ustadzmu ya. Kami jutaan Muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Saya selama 5 tahun nongkrong di Zoom, tidak satupun Muslim yang masuk hafal Quran. Bahkan ketua ulama Syiah Jaga Sukma. Lah, kalau Saya kasih ini tahu mah- kamu ya, bahkan marbot Kak. masjid gak ada yang hafal Quran. Tapi Kak klaimnya Alhai. kami jutaan Muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Gue tanya, lu hafal Quran nggak? Kalau gue sih enggak. Kak Alhai, Jadi yang hafal Quran mana ini? Kak Alhai, setiap kemampuan orang kan beda-beda. Tapi kenapa kalian mengklaim bahwa Quran itu dihafalkan? Lah emang apa Saya su- kan? Saya gini Alhai, enggak, bentar. gini loh. Gua nggak ngomong lo. Bentar. Tetapi klaimnya Muslim mengatakan Quran itu benar karena semua umat Islam menghafalkannya. Tetapi selama 5 tahun gue berdebat sama Muslim, belum pernah gue ketemu satu pun Muslim yang hafal Quran. Kak Alhai, setiap sholat kita kan baca Al-Quran. Lo iya, gue tanya lu hafal Quran nggak? Apal satu surat. Auzubillahi Ya, minasyaitonir rajim. Nggak hafal, Gitaris. Kalau cuma satu surat mah saya banyak, bukan cuma satu surat doang saya hafal. Saya hafal bukan cuma satu surat. You muskurae tumne na Brother, jane sister. kya Bro, Gitaris. sabado Bro, Gitaris. merai abado Gitaris. meradel jage na Saya bisa. sotahe kyar Mana, taruhae kuci kuci hotahe. Gua aja hafal Bro, itu. Gitaris. Bro Gitaris. Sebentar, Bro Gitaris. Saya bisa membuktikan bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Serius, ini saya bisa buktikan. Anda percaya? Iyalah, Nabi Muhammad kan firmannya Tuhan Allah. Kekasihnya Betul. Nabi Allah. Muhammad itu sekarang menjadi Firman kalimatullah. Tuhan, betul. Dia jadi Muhammad itu adalah suaranya Allah. Kamu betul. Gubrek. Betul. Kamu betul Gitaris. Terima kasih kamu udah ngakuin. Muhammad itu adalah suaranya Allah. Karena gini ya, kamu baca ini ya di Al-Anan. Jadi begini rumusannya. Taat pada Rasul itu taat pada Allah. Itu sudah sama. Hukumnya sama itu. Kamu taat pada Rasul itu sudah otomatis kamu taat pada Allah. Nah sekarang
Di Al-Anfal ayat 24 itu dikatakan begini, wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Seruan Allah dan Rasul, artinya Allah dan Rasul dua-duanya. Terus di kalimat berikutnya, apabila kalian perhatikan ya, di situ ada dua kan, Allah dan Rasul, ya kan? Suruhan Allah dan Rasul ada dua nih. Tetapi di kalimat berikutnya, apabila dia menyuruhmu, nah dia di sini siapa? Tadi kan Allah dan Rasul. Tapi di kalimat berikutnya, dia di sini satu. Dia di sini Rasul. Apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, kamu artinya kalau dia panggil, kamu harus dengar. Karena itu ada satu riwayat di mana ada salah satu sahabat sedang bersembayang, ketika Muhammad memanggilnya dan dia terus sembayang, Muhammad marah. Apakah tidak kamu dengar? Kalau Rasul memanggil, kamu harus datang. Orang lagi berdoa, lagi bersembayang, tetapi panggilan Rasul itu lebih penting dari doa. Kamu bayangkan itu. Wah, Di kalau situ itu status Muhammad sudah sama seperti Allah, bro. bentar dulu. Kalian tidak mengakuinya, tetapi bagi saya, ketika saya melihatnya, Muhammad adalah ilah di samping Allah. Walaupun kalian gak mau mengakuinya, Kembali itu ke sudah nggak tauhid. Itu udah nggak tauhid. Mas Ahlul, halo Mas Ahlul. Jadi Muslim itu mengilahkan Allah tapi menuhankan Muhammad. Salah. Makanya itu wah, hadis saya salah. sudah pernah kupas, Salah. hadis yang Salah tadi dia kaprah. bawakan, bahwa ketika itu bukan satu ya, ada beberapa sahabatnya Muhammad ketika mereka sholat, kemudian Muhammad panggil, itu mereka harus langsung berhenti, sholatnya harus stop dan langsung harus memenuhi panggilan Muhammad. Ya, itu ada hadisnya, saya sudah bacakan. Judul video saya adalah Allah Pray. Jadi 56 Allah SWT itu sholat, ya, melakukan sholawat atau sholat atau berdoa. Itu di hadis Itu judul mana, Kak? videonya. Kamu nggak tahu itu? Di hadis mana, Kak? Sekarang aku tanya, kamu tahu nggak di dalam Quranmu itu Allahmu sholat? Ya enggak lah. Hah? Enggak. Surat 3356. Enggak, sekarang saya tanya gelar nabimu Muhammad SAW. SAW itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Arti sallallahu alaihi wasallam itu apa? Baca sendiri, Kak. Aku kan tadi udah ngomong. Aku bukan. Enggak, kamu kan selalu mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, ya, kalau kamu muslim, arti kata sallallahu alaihi wasallam, apa artinya itu dalam bahasa Arab? Kakak kan udah bisa baca sendirilah. Tadi kan aku tanya belum dijawab. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Salah, Lu kok Lur. ketawa lu? Salah itu. Berarti lu nggak tahu bahasa Arab dong. Berarti kamu penafsiran tidak yang mempelajari. Loh, enggak, saya tanya, kamu selalu menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sallallahu alaihi wasallam kamu enggak tahu artinya. Seselam. Kan tadi aku udah ngomong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama kamu. Ya. Adakah nabi lain yang bergelar SAW? Tidak ada, soalnya nabi yang paling spesial dan paling disayangi oleh Allah Subhanahu Bukan wa taala spesial, adalah karena nabi lainnya itu sudah selamat, tidak perlu didoakan. Nabi lain itu gelarnya alaihi salam, artinya pembawa selamat. Lah kalau nabimu itu masih minta didoakan. Iya, Makanya apa-apa, itu gelarnya gini sallallahu aja. alaihi itu wasallam. kan Gitaris. itu kan menurut Kak Alfa. Gitaris, enggak gini aja gitaris. Kamu tidak tahu arti kata sallallahu alaihi Gini, wasallam kok gitaris. ngeyel sama saya. Gitaris, Allah itu bersolawat nggak untuk Muhammad, gitaris? Gimana? Allah itu bersolawat nggak kepada Muhammad? Di mana ayatnya? Duh, mending kau tidur lah. Lah, ditanya ayatnya di mana kok? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Mungkin kiamat bisa dibentangkan. 3356. Sorry nih. Ya, sorry kiamat. Surat Biar dia ngerti 33, nih. Ayat 56. Masa kamu nggak tahu Allah bersolawat? Aduh. Enggak. Meskipun aku jelasin. Coba kalian nanti juga berapa kali enggak percaya dijelasin, enggak dijelasin ini ayat Quran langsung ini. Enggak hadis-hadis lagi nih.
langsung Loh, kamu Qurannya. kok nggak tahu sih surah Al-Ahzab ayat 56, surah Al-Ahzab ayat 43 kalau Allah itu sholat untuk kamu. Bahkan di dalam hadismu Allah itu berdoa untuk orang-orang yang berada di saf depan. Makanya kalau kamu sholat, kamu ke masjid, kamu tuh kalau bisa tuh maju paling depan. Karena Allah itu bersolawat atau berdoa untuk orang-orang di saf depan. Loh kok ketawa? Lah Ya berarti ketawa. pengetahuanmu tentang pengetahuanmu salah. tentang Islam Orang nol dong. Kak, Enggak, sekarang aku tanya, kamu tahu nggak surah Al-Ahzab ayat 56? Kamu tahu nggak surah 33 ayat 56 Allah dan para malaikatnya itu yusaluna, sholat untuk nabimu. Kamu tahu nggak itu? salah penafsiran itu. Bukan, Itu kita, nggak kita, kita, kita nantikan Itu aja ayat kiamat Quran, nggak menampilkan. pakai penafsiran. Ngapain Dia nggak ditafsirin? dia nggak ngerti tentang Quran. Coba kiamat. Ya, Kita ya, tunggu ini kiamat ya. tampilkan. Iya, coba Mas Kiamat. Sabar sih Kak, aja mucu-mucu baik. Sementara Jangan marah-marah terus, santuy. ya. Sementara kiamat buka dalilnya ya. Rasul Paulus, pernah nggak Rasul Paulus memanggil orang waktu sembahyang? Nggak pernah, bro. Devosi kita kepada Tuhan, devosi kita kepada Tuhan. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Muhammad Iya. bisa mengganggu itu. Iya, itu kan pendapat teman-teman semua. Nggak apa-apa, aku terima. Oke, Berarti kamu nggak tahu surah Al-Ahzab 33 dong. Nah, Kamu nanti nggak aku- tahu waktu Isra Mi'raj, saya kasih tahu kamu ya. Kamu buka YouTube Al Hayat Indonesia, judulnya Allah SWT berdoa. Kamu baca pada waktu nabimu Isra dan Mi'raj. Kamu jangan ketawa ya. Saya kasih tahu kamu nih seperti apa yang kau percayai. Pada waktu si Muhammad si Momo itu Isra Mi'raj, si Jibril itu berkata tunggu dulu kamu di sini. Lalu Muhammad berkata ada apa Jibril? Ya, itu ada hadisnya. Lalu Jibril Iya. berkata Allahmu sedang sholat. Allah sholat. Muhammad kaget. Apa yang dia doakan? Kamu mau tahu apa doanya Allah? apa coba? Doanya Allah tuh sebuah kudus, sabakat rahmat 3 nabi. Mulia kudus. Lo jangan ketawa. Yang harus ketawa itu gua. Ada Allah sholat. Ya. Aku ketawa. Mulia karena kudus, penjelasannya mulia kudus. salah. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Iya, Lalu iya, Muhammad tanya kenapa dia berdoa begitu supaya Allah itu tidak marah terus-menerus kepada makhluknya. Jadi dia minta kesabaran. Itu doanya Allahmu. Bahkan Allahmu itu menciptakan Adam di dalam hadis setelah Allah itu sholat azhar. Iya. Makanya kalau bodoh tuh belajar, jangan ketawa. Ketawa tuh menunjukkan kebodohanmu. Aku ini tahu, cuma lihat orang butuh ya jadi ketawa. Ya, tampilkan aja ayatnya. Nanti kamu lihat di situ siapa yang bersolawat nanti di situ ya. Iya. Sesungguhnya para malaikat. Mas, Coba ini ini loh ayatnya. Sebentar gitaris, biar kita baca ayatnya aja nih. Coba kamu yang baca ya. Kamu yang baca coba. Silakan kamu baca keras-keras. Kan gitaris, kamu baca keras-keras tuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Baik, apa arti bersolawat? Bersolawat, bentar ya, ini kalau menurut aku ya, kalau salah mohon maaf ya. Kalau solawat itu memuji Nabi Muhammad. Jadi Muhammad kepada Nabi dipuji-puji Muhammad. sama Allah. Dan juga kita bisa bersolawat kepada Allah, Jadi- memuji kebesarannya seperti itu. Oke, bagus. Kita disaweran, nggak apa-apa. Solawat adalah puji-pujian. Sekarang saya mau tanya ke Edis. Edis, di dalam Alkitab kita itu ada kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kitab apa? Puji-pujian, Bang. Puji-pujian. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Betul. Karena masalah puji-pujian itu sudah masuk ke dalam penyembahan. Puji-pujian itu masuk ke dalam penyembahan. Kamu mau apa? Itu masuk ke dalam penyembahan. Karena itu disebut puji-pujian. Puji-pujian Kalian itu bukan Allah gini memuji ya. Muhammad itu sudah menyembah itu. Oh, bukan, itu salah penafsiran, Dulur. Gini loh, yang tinggi di situ siapa?
Allah, para malaikat memuji Muhammad. Umat muslim disuruh memuji Muhammad. Siapa yang tinggi di situ? Yang paling Oke. tinggi kedudukannya siapa? Coba jawab Oke, dulu. gini sekarang tak kasih contoh ya. Pertanyaan saya sebentar sederhana aja. Yang paling tinggi di antara semua itu siapa? Saya ulangi satu kali lagi ya. Saya ulangi satu kali lagi. Pertama, Iya. Allah dan para malaikat bersolawat Iya. kepada Nabi. Oke. Kemudian dikatakan lagi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Pertanyaan Iya. saya, di antara semua ini, subjek-subjek ini, kan ada Allah, ada para Betul. Iya, malaikat. aku udah nangkep poinnya. Sebentar, pelan-pelan. Ada Allah, ada para malaikat, kemudian ada umat manusia, ada Nabi. Nah, dari antara semua ini, subjek yang kita sebutkan ini, yang paling tinggi siapa? Allah. Kok bisa? Nah, Buktinya Allah dan para malaikat iya, bersolawat iya. kepada Muhammad. Gimana Nah, sih? Kok bisa? Kamu bertakon-takon. Nah, sekarang aku jawab ya. Boleh nggak nih aku jawab nih? Tapi sabar ya, jangan terocos ya. Kamu kayaknya nggak paham loh apa yang saya Iya, tanyakan. paham. Coba ulangi pertanyaan saya aja, coba ulangi gimana pertanyaan saya. Intinya di situ ada tiga pribadi atau tiga oknum. Salah, ada 4. Ada Oh, iya, Allah, iya. ada para malaikat, ada Nabi, Nabi, ada umat muslim. Umat muslim Nah, sama Allah. semuanya disuruh bersolawat kepada Muhammad. Berarti siapa yang lebih tinggi? Siapa yang ditinggikan? Ya, udah. Sekarang aku jelasin boleh. Ya, pertanyaan saya bukan itu. Yang ditinggikan siapa di situ? Kalau lihat di konteksnya itu, Allah menyuruh kita semua. Bukan. Saya ulangi ya. Perhatikan, saya ulangi nih. Iya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Betul. Kemudian Setuju. disambung lagi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Betul. Nah, pertanyaan saya, yang sedang disolawatkan oleh sekelompok ini, kelompok Allah, ada Iya, ada malaikat, paham. ada orang-orang beriman, siapa di situ? Yang menjadi tujuan, yang menjadi subjek persolawatan siapa di situ? Nabi Muhammad. Siapa yang lebih tinggi di situ? Allah. Saya beli anu dulu, saya ke warung dulu teman-teman. Lanjut teman-teman. Jadi gini, mungkin Mas Edis TV bingung nih. Apakah kita tidak boleh memuji seorang sahabat walaupun pangkat kita udah tinggi nih, misalkan kita di kantor sebagai bos, lalu punya karyawan yang kerjanya bagus, kita memuji, boleh enggak sih? Maksudnya Iya, makna dari sholawat itu apa? Solo Makna itu dari apa? sholawat kan puji-pujian, memuji. Lebih Memuji. tepatnya doa Iya. sih sebenarnya. Wah, Kalau doa, kalau doa sendiri. Kalau doa, sholawat Kalau doa, beda, doa. Mas. Beda. Nanti bisa kepelintir montang-manting dasnya mumet. Memuji berarti yang dipuji siapa di situ? Di situ kan jelas. Iya, yang sedang dipuji, menjelaskan Nabi yang Muhammad. dipuji-puji. Ayo manusia, Iya, dengerin dulu yang dong, dipuji, dengerin dulu yang dong, dimuliakan dengerin siapa dulu di situ dong. berarti? Iya, gini Kak, aku kan mau jelasin. Astagfirullah, menang disit lur. Ngene lagi ngomong. Silakan. Iya. Jadi gini, Allah tuh memerintahkan kepada kita umat manusia, khususnya Islam. Kalau Kristen nggak percaya, yo nggak apa-apa. Di sini kan Allah menjelaskan, ayo manusia, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, Nabi kalian, Nabi yang sangat luar biasa. Iya, jangan diulang-ulangi lagi, Iya. gitaris. Yang ditanyakan itu adalah berarti yang menjadi objek pemujian itu siapa di situ? Nabi Muhammad. Oke, berarti siapa yang tinggi di situ kedudukannya? Di sini nggak ada kedudukan yang tinggi, itu beda lagi. Oh, gimana sih? Dia tidak sedang membicarakan kedudukan ataupun gelar, tapi dia Allah Subhanahu wa taala serta kami umat muslim sedang memuji Nabi Muhammad. Oke, kenapa Allah memuji Muhammad? Ya, dia kan nabi pilihan, nabi umat seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Karena apa dipujinya? Ya karena dia kekasihnya Allah, yang nabi yang paling sangat spesial. Spesialnya di bidang apa itu? Banyak Mas. Kalau Mas mau belajar Islam, wah bisa-bisa masuk Islam. Saya udah 10 tahun belajar Islam.
Ya mungkin belum dapat hidayah. Semua orang kan bisa dapat hidayah Apakah bila Allah mengkehendakinya. apakah salah satunya adalah itu yang bebas menggauli siapa yang hendak ingini atau bagaimana? Wah, dibahas lagi. Rame nih, aku senang nih kalau bahas ini nih. Tapi bentar Mas, tadi aku belum punya jawaban nih, belum dapat jawaban dari kaum Kristen. Kalau esaknya Tuhan Kristen itu di mana? Soalnya kan dia setara dengan manusia. Kok Karena- mau jadi mundur lagi ke belakang nih jadinya? Karena belum dapat jawaban, Lur. Seperti itu, Lur. Ya, saya juga belum dapat jawaban dari kamu. Kenapa kok Allah memuji-muji Muhammad, malaikat memuji takon Muhammad, maning. Kita kudu orang-orang memuji Muhammad? Iya. Iya kan kita Kok semua memuji Muhammad gitu loh? Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Apakah Allah termasuk umatnya? No, Allah itu yang menciptakan. Terserah, itu hak prerogatif Tuhan. Di mana dalam Quran Allah menciptakan Muhammad? Wah, itu sangat panjang dan lebar kalau dijelasin. Iya, Maaf di ya. mana ayatnya kalau Allah menciptakan Muhammad tuh di mana? Waduh, kayak kaku. Ya udah tak jelasin ya. Tapi aku dikasih jawaban dulu dong. Di mana keesaan Tuhan Kristen? Ya, orang jawabanmu aja nggak jelas juga kok. Lah kan aku Mana bertanya di sini bukan untuk menjelaskan. Kata dasarnya sholawat itu apa? Coba tanya kamu. Kata dasar sholawat itu apa? Kata dasar sholawat intinya itu kita memuji, puji ya. Kata terhadap dasarnya, Tuhan ataupun kepada Nabi kita. kata dasarnya gitaris. Yang ditanya itu kata Waduh, aku bukan dasar. ahli hadis ataupun ahli tafsir. Aku cuma musisi. Gak Ya, tahu kalau kalau ditanya. Ya kalau bukan ahli hadis ya mendingan Pak gitaris tidur. Lah, turu wis turu kon turu. Di sini kan aku tanya, makanya Lah, aku katanya Kita tidak nggak tahu kalau tahu. Allahnya sholat. Bahkan Allah menciptakan Adam setelah Allahnya tuh sholat azhar. itu salah Apa penafsiran. ya? Oh itu Yang hadis tiga nggak ya, perlu Bro Edis ditafsir, ya? hadis kok Gini loh, ditafsir gini, lagi. Hadis gini. tuh tinggal dibaca, nggak perlu Mohon tafsir. maaf. Sholat azhar tuh jam berapa ya, Dis ya? Sebentar ya. Ini aku Tuh, ngomong kalau cek sebentar. dulu. Ini aku ngomong sebentar. Kalau aku menjelaskan, walaupun sedetail apapun, itu kalian gak akan percaya, percuma aja. Loh, Kami di sini kamu tuh bukan untuk menjelaskan itu bukan percaya. untuk percaya. Nah, Tapi iya, masuk makanya akal apa itu. enggak? Makanya Kami di Percaya sini atau tuh nggak bukan percaya tuh bukan urusan kamu. Sama seperti ketika kita Betul. memberitakan Injil. Kalian mau percaya nggak percaya itu derita elu. Hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan kalian. Tugas kita adalah membongkar kebusukan Islam. Tugas kita No. adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan, Injil yang asli. Bukan Injil yang diberikan ke Isa ketika Isa masih nenek. lakum Surat dinukum 19 ayat 30. waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Nggak bisa. Kenapa nggak kita bisa? tidak? Kenapa kita Kristen tidak bertentangan dengan Hindu, Buddha, ateis dan sebagainya? Karena 90% isi Quran ya itu menodai agama Kristen Oke. dan Yahudi. 90% bahkan di dalam iya, doamu itu kan- kamu hanya menyinggung Yahudi dan Nasrani. Kalau Mbak Yu. kamu tidak mau menyinggung-nyinggung orang Mbak Kristen, menyamakan Kristen dengan Nasrani, buang itu semua, nggak usah. Mbak Nggak usah pakai Yu. Quranmu. Mbak Yu Ya, lupa. karena Quranmu itu sudah menuduh kami menuhankan manusia, menuduh kami mempunyai 3 Tuhan, maka kami harus menjawab apa kata Allahmu itu dalam Quran. Mbak Yu Ngerti sing kau? ayu tewe, Mbak Yu sing ayu tewe, sabar. Sabar. Gini loh. Lalu apa bedanya? Saya punya teman orang Buddha, orang Hindu, Iya, iya, Yesus betul. orang baik, salah satu Iya. dewa kami. Tapi Iya. Muslim, jangan mau memberikan selamat Natal kepada orang Kristen. Itu kafir. Penggalah kepala orang-orang kafir. Itu Tawarkanlah mereka masuk Islam kalau nggak mau bayar jizyah. Mbak Yu. Kalau mereka nggak mau bayar jizyah, potong Mbak leher Yu, mereka. Mbak Saya Yu. punya rekaman daripada ustadzmu yang mengatakan hal itu. Mbak Yu sing paling ayu dewe itu kan dalam konteks Agama dalam- Islam di teroris. dalam peperangan, di dalam peperangan. Mana ada tulisan di dalam peperangan? Saya tanya. Iya dong. Nabimu berkata, aku diberikan 5 kelebihan. Yang pertama adalah dengan di- teror di dalam hati musuh-musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Kamu tahu nggak hadis itu?
bentar dulu Saya tanya Mbak Yu. sama kamu tahu Mbak nggak Yu. hadis bahwa nabimu si Momo itu berkata, aku diberikan 5 kelebihan. Yang pertama adalah diberikan teror ke dalam hati para musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Jadi ketika mereka mendengar Muhammad mau datang, mereka tuh udah dikasih ketakutan di dalam hati. Kamu Mbak tahu Yu. nggak hadis itu? Saya tanya. Mbak Yu jangan Nggak rumit usah nih. manggil aku Mbak Yu, aku bukan Mbak Yumu. Kamu Mbak. jawab pertanyaanku, kamu tahu nggak hadis itu? Mbak Yu itu menjelaskan hadisnya aja salah. Bagaimana aku menjelaskannya? Nah, Pret, kamu kata Yusaluna aja kamu nggak tahu. Tadi si Edis tanya sholawat dari akar kata apa, kamu nggak tahu. Sholawat tuh akar katanya salah. Mbak Yu. Kalau memuji itu ta'ana, tahu nggak akar katanya? Mbak Yu. Kamu aja nggak belajar tentang Mbak Islam, Yu nggak itu- belajar tentang Quran, sok tahu. Berarti poinnya ini udah ketangkep. Aku bilang nggak tahu aja kalian percaya. Aku nggak tahu beneran. Gue memang kamu Kalian tuh terlalu goblok. percaya. Kalian Memang kamu terlalu goblok. percaya sesaat. Aku bilang nggak tahu. Lalu kalian wah langsung menjustis jebret. Wah ini gitaris bodoh ini nggak tahu ayat. Memang kamu tuh bodoh. Walah Bodoh Mbak dan Yu so tolol. tahu. Mbak Yu so tahu. Loh, sekarang kamu jawab. Arti kata akar kata sholawat tadi apa? Kenapa kamu nggak jawab? Oke ya, aku jelasin ya. Tapi Mbak Yu jangan romil. Tahu romil? Romil itu bawel. Jawab, Ini nggak aku usah banyak jelasin ngomong, lu banyak cincong. Teman-teman saya harus off dulu teman-teman. Ibu Sofi, Bro Edis, gua off dulu ya. Ya bang, ya bang, ya bang, ya bang. Ya, Ya, oke, lagi. thank you. Gini ya, aku jelasin ya tentang arti sholawat ya. Astagfirullah. Nih tak arti ini. Tapi diem. Jangan ngomong kalau ada orang ngomong, oke? Sholawat Nih. itu gini Bang Ahmad. Gitaris Iya. mohon izin ya. Iya. Saya dengan Sopiantul dulu. Sabar ya Iya, teman siap, saya. Bang Zuma. Anda kalau Oh, bisa ada belajar pengikut Nabi dulu. Cabul yang datang. Ya, begini Christine gini. Oh, Tidak namamu ada bukan lagi Christine. Iya, Kalau nggak nama apa-apa. nabimu memang Tidak Satan. ada Jadi lagi nggak usah kebenaran manggil-manggil saya, Islam. karena nama saya bukan Tidak Christine. ada lagi kebenaran Islam Pengikut menurut Nabi kamu, Cabul kan Momo. gitu. Pengikut Nabi Cabul yang melakukan Nabi saya kesepakatan. kau katakan seperti itu. Ya, oke. Nabimu tuh Intinya cabul, tidak tau ada nggak? lagi kebenaran. Nabimu Intinya tidak ada melakukan lagi kesepakatan, kebenaran. meletakkan Sabar dulu. penisnya di antara paha Sabar Aisyah. dulu. Itu ada fatwanya. Tidak ada lagi kebenaran di Islam menurut pandangan kamu, kan gitu. Zulkifli M. Abbas melakukan Kamu mufakat memberikan contoh yang tidak baik loh terhadap saudara-saudara Kristen di Duma Indonesia ini loh. meletakkan penisnya Itu loh. ya di antara Kamu paha perempuan, bayi, kamu berusia perempuan, minimal tapi 3 begini caramu bulan. gitu loh. Kalau Islam itu Nggak buruk usah di ngomong-ngomong matamu, saya ya, Nabi Cabul. ya. Kamu nggak Kalau usah Islam menggurui itu saya buruk ketika di kamu datang ke matamu, kepala saya. perlihatkan Saya tidak akhlak pernah yang masuk ke baik. kamu, najis buat bahwa saya, tahu Kristen nggak? itu seperti ini loh, Zulkifli kan M. gitu. Abbas, nggak usah kamu datang ke komal saya menggurui saya Mbak apa Yu. yang harus saya katakan. Bukan. Kalau nabimu Nabi Kamu kan Cabul, mengatakan kamu agamamu baik. Islam buruk, nabinya seperti itu. Nah, perlihatkanlah sisi kebaikan agamamu. Nah, sekarang gini. Taruhlah saya ingin ikut, ya, ingin ikut di agamamu, ya. Tapi tolong kau tunjukkan kepada saya. Kalau misalnya kau katakan bahwa nabiku seperti itu, sekarang tunjukkan kepada saya kenapa Tuhanmu Yesus mencuri keledai. Ini dulu, saya mau ikut ke agamamu, tapi Halo, Tuhanmu halo. mencuri keledai. Ini gimana solusinya? Kau katakan Islam itu buruk, Islam buruk, tapi Tuhanmu curi keledai. Mohon maaf. Ya, jadi saya harus ikut. Gitaris kau turun, gitaris kamu turun, gitaris kau turun. Gitaris saya katakan kamu turun. Kalau berani ke sini, ya kamu kalau sekarang berani gini. ke sini. Orang nih. Sekarang gini. Otoriternya kelihatan nih, disuruh sesama muslim. Saya- disuruh sama dia. Boleh kamu. Wah. Saya ini sudah mendengarkan hujatan hinaan kalian terhadap Islam, oke? Betul. kata Artinya Ajam. tidak ada Dia lagi akan kebenaran dikasih menurut sampai Anda. kiamat, sampai Maranatha, sampai Yesus datang. Ya udah, makanya sekarang saya mau ikut. Sekarang saya mau ikut. Tapi tolong tunjukkan kebenaran dari sisi agamamu. Saya mau ikut ke kamu, ikut samamu gitu kan.
karena Islam itu hina menurutmu. Nah, sekarang saya mau ikut nih. Tapi tolong Luar jelaskan biasa. dulu Saya tidak kenapa peduli kamu siapa, Zulkifli M. Tuhanmu Abbas. mencuri Buat saya, keledai? kamu tidak ada Gimana seujung saya mau kuku ikut saya, ini? Ya? Buat saya Ayo. kamu nggak ada seujung kuku saya, ngerti kau? Ya, Iya, kecuali betul. Ustaz Saya mau Khalid ikut. kecuali Saya mau Khalid ikut Basar sekarang Rahmat nih. kesini, Saya kecuali mau jadi Abdul penyembah Somad pencuri kesini, keledai ini kalau sekarang. lu, Wal Saya Jabir mau ketemu menjadi pengikut penyembah Zulkifli M. pencuri Abbas, keledai. kalau Tolong lu kamu cuma gua tunjukkan kentupin ke doang. saya bagaimana kamu menjelaskan Tuhanmu curi keledai. Oke? Kamu katakan Islam tidak ada kebenaran. Oke, final di situ. Nah, sekarang saya mau ikut. Tapi jelaskan ke saya bagaimana Tuhanmu bisa Saya nggak mencuri perlu keledai kamu lalu ikut. disembah. Gitu. Kamu tuh bukan level, kamu tuh tidak level ngomong dengan saya. Kecuali Ya Khalid udah, Basar aku nggak Rahmat atau- aku nggak usah saya kasih ikut. tahu kamu Aku ya. nggak usah ikut. Kecuali Tapi Abdul jelaskan ke Somad atau saya Khalid Basar kalau Rahmat yang Islam ngomong masuk ke itu kepala buruk saya. menurut Kalau kamu kamu, cuma saya kentupin doang. apakah Tuhanmu mencuri keledai Nih, itu gua lebih tempelin baik? ke pantat nih. Ayo. Pret, buat tempel lu ke pantat. Apakah Tuhanmu yang mencuri keledai itu lebih baik? Ayo, jelaskan dong. Apakah agamamu yang menyembah pencuri keledai itu lebih baik dari Islam yang kau fitnahkan itu? Jelaskan sekarang. Ayo, ayo, ayo. Apakah Ayo, Kristen. Udah, Edis. Menurut kalian Islam tidak ada kebenaran. Menurut kalian Islam tidak ada kebenaran. Udah final. Sekarang minta pertanggungjawaban Anda. Saya minta Nabi, pertanggungjawaban Anda. seorang nabi Bagaimana yang mungkin mengeluarkan kami surat meninggalkan Nabi agama ayat Islam 4, menuju kepada boleh menikahi agama anak kecil yang seperti Tuhannya ayat pencuri 4. keledai? Ayo jelaskan ke saya. Mencuri keledainya di Jelaskan. mana? Mencuri Jelaskan keledainya ke di mana? saya. Oh, jelas di Mencuri kitab keledainya Anda. di Nah, mana? ini Mencuri pintar, ini keledainya di pintar. mana? Anda pintar. Mencuri keledainya di mana? Coba definisikan dulu apa itu mencuri, coba. Coba kau buka. Mengambil kamus. barang orang lain tanpa seizin, tanpa Oke, seizin, Baik, tanpa seizin. Oke, Baik, oke, di mana oke. Tanpa izin. Silakan, tunjukkan di mana tanpa Ya, izin. silakan, Di mana? silakan Anda jelaskan Lukas 19 bagaimana dia mencuri keledai. Silakan. Oh. Ayo, ayo, Nggak, ayo. Di situ disuruh nggak Oke. mencuri, ya. Saya Kita jelaskan sama kamu ingin ya. melihat Dengar dulu. ketika Islam Suaramu dihujat. besar-besar doang. Cuman Artinya besar-besaran suara kalau buat it- apa? Kalau cuman besar-besaran suara buat itu apa? agama penista agama lain, tau nggak? Ya, Islam itu satu-satunya yang di dalam kitabnya menista agama lain itu cuman ajaran kalian tok. Ajaran Buddha. Islam Hindu, dihujat Hindu berarti aja. agamamu lebih Hanya baik. kamu Nah, ajaran bagaimana kamu Anda bisa mengatakan agamamu lebih baik kalau hanya sembahanmu ajaran pencuri Islam, keledai? Hanya Ayo. Quran. Hanya Quran Ya udah. yang suka menyinggung-nyinggung agama Sudah, lain. sudah. Quran Menurutmu itu Islam agama itu orang tidak lain. baik. Islam itu tidak baik. Sekarang kita lihat agamamu. Jelas dong, Tuhanmu jelas. mencuri Sekarang keledai. saya tanya, Apakah siapa pencuri yang keledai itu lebih siapa baik? yang melakukan pengeboman di Bali? Hah? Iya, oke, itu 100 buruk. pesantren terlibat Itu jaringan buruk. teroris itu siapa? Oke, itu Betul, buruk. betul, Oke, itu betul. buruk. Apa? Sekarang Atas nama apa? agamamu, kita Atas merujuk ke nama agamamu apa yang baik itu. Apakah Atas boleh nama- dikatakan enggak, lebih sebentar baik dulu. kalau Tuhan yang Atas ada nama pencuri apa keledai? Itu Ayo. atas nama apa itu yang ngebom itu atas nama apa? Atas nama apa yang ngebom itu coba? Oke, ngebom, tidak masalah. Islam buruk menurut pandangan kalian. Sekarang kita merujuk ke agamamu. Yang ngebom- Ayo kita ke ngebom itu agamamu. atas nama apa, Jul? Agamamu jelas menceritakan Tuhanmu mencuri keledai. Nggak Di mana? usah. Islam Di itu mana? buruk menurut kamu. Udah final. Menurut kalian Islam itu Ini buruk. kamu. Sekarang Tukang kita fitnah. merujuk ke agamamu yang baik itu. Tukang fitnah. Tuhanmu Kalau mencuri fitnah buat apa? keledai. Matius Kalau fitnah buat 21, Markus 11, Lukas 19. Monggo jelaskan Kalau kepada saya fitnah buat kenapa apa? agama baik ini, agama Kristen yang baik ini Tuhannya mencuri keledai. Dia suruh orang mencuri Rendah. keledai. Itu Kok kenapa? rendah Coba sekali jelaskan ke saya. Pertanyaanmu kok rendah sekali. Iya, silakan. Anda jelaskan aja. Jelaskan Anda karena memang agamamu rendah. Jelaskan aja Tuhanmu Iya. mencuri keledai. Silakan. Baik, Silakan. ya. Saya mau dengarkan dari Kristen, Ini- dari Kiamat, dari Edis. Oke, silakan. Ini Ayo pertanyaan teman-teman. rendahan. Ayo Nah, teman-teman. Ayo teman-teman. besar-besaran doang. Kita lihat ini. Kita lihat Suaramu ini besar-besaran agama yang doang, buat menghujat apa? Rasulullah, menghujat Islam, ternyata di agamanya kita lihat
Kita lihat agamanya. Sembahannya mengajarkan pengikutnya mencuri keledai. Itu orang yang Silakan. melakukan pelecehan kepada bayi. Ya dengar dulu. Tidak masalah. Intinya Islam itu buruk. Sudah. Islam itu buruk. Islam itu buruk. Enggak masalah. Karena yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir. Enggak masalah bagi saya. Enggak masalah. Enggak masalah. Karena yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir. Tidak masalah. Sekarang jelaskan katanya kepada bagi dia. saya. Oh, Jelaskan tidak kepada masalah. saya. Agamamu yang lebih baik dari Islam itu. Kenapa masalah Tuhannya mengajarkan katanya. mencuri keledai? Nggak Ayo, ada ayo, ngomong ayo. gitu. Nggak ada. Ayo. Nggak ada Ayo, ngomong ayo, gitu. ayo. Nggak ada Matius, tuduhan Matius kayak 21. gini, apa yang mau dijawab? Pergilah Nggak ada. ke kampung di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku tanpa minta izin. Nanti kalau ditemui oleh orangnya, katakan Tuhan yang menginginkan. Tapi faktanya Kasih tidak nggak? Dikasih nggak? Dikasih faktanya nggak tidak sama yang punya? ditemukan. Tidak, Dikasih dia nggak sama yang punya? tidak bertemu, Oh, kalau- tidak bertemu dengan yang punya keledai. Oh, kalau saya baca ketemu Tidak gimana? bertemu. Kalau saya baca ketemu gimana? Tidak bertemu, silakan tunjukkan kalau kepada ketemu saya. gimana? Silakan, Kalau silakan, ketemu silakan, gimana? silakan. Kalau ketemu gimana? Silakan. Saya Kalau berhenti jadi ketemu apologet. gimana? Oke, baik. Saya Baik. berhenti menjadi apologet. Silakan. Kasih saya waktu. Kasih saya waktu ya, Bang Ahmad ya. Silakan, Baik. Kasih waktu, silakan. teman. Baik. Kamu mute dulu ya. Silakan. Kamu berhenti. Asik. Kamu berhenti. Asik. Ya. Udah, kau tenang aja, tenang aja. Baik. Kau Kristen Saya kiamat. bacakan. Ajari kita untuk menyembah Tuhanmu yang mengajarkan mencuri itu. Saya Silakan. bacakan ya, saya bacakan. Aku Ah. bukan ngomongnya. Ya, gitaris kalau bisa kamu turun. Aku mantau dulu, Bang. Nggak usah. Ayo. Islam buruk menurut pandangan kalian. Lalu mengajarkan menjadi Kristen. Ternyata di Kristen Tuhannya mengajarkan mencuri keledai. Bacakan ya. Oke, silakan, silakan. Silakan, silakan. Seorang nabi Silakan, yang Nedis. melakukan pelecehan seksual Kristen kau kepada diam, bayi Kristen itu kau diam, bukan najis, Kristen kau diam. Kita saksikan ya. bagaimana sembahanmu Jangan mencuri pedofil. keledai. Oke, diam, diam, diam. Ya, saya juga najis sama Tuhan yang mengajarkan mencuri keledai. Edis, mana suaramu, Edis? Sebentar. Edis, mana suaramu? Edis, mana suaramu, Edis? Mana dalilnya? Sebentar. Dia bertemu Jul. dengan yang empunya keledai, mana? Sebentar. Kamu bisa diam nggak? Sebentar, kamu bisa diam nggak? Malu. Malu. Iya, kamu Tuhan berhenti ya. kok nyuri Lalu keledai. punya Udah, nabi udah. yang melakukan pelecehan Ayo, seksual ayo. kepada Aisyah, ya. Berhenti, Makanya Nak. suara Ayo, keras-keras silakan, supaya silakan orang Anda tahu. menghujat, Kalau- tapi kalau pertanggungjawabkan Tonton bahwa channel agamamu Azaib lebih baik. Indonesia, Silakan. Judulnya Muhammad Nabi Cabul lahir 4 tahun setelah bapaknya Tidak mati. ada urusan Tonton dengan kamu. video Oh, namanya Azaib orang kafir. Indonesia. Namanya Tonton orang kafir. video Oke, Azaib silakan. Indonesia. Saya bacakan. Semua Silakan, referensi silakan. dari kitab Saya bacakan ya. ada di situ. Kristen Nabi kau Muhammad diam. haram dan Kristen, tersebut. Kristen, Nabi TKW, kalian TKW diam lahir kau. 4 Diam. tahun setelah Saya bapaknya Ya, bacakan. silakan, mati. silakan, silakan Nabi Nadis. kalian tuh Saya cabul, suruh diam dulu Bapak. TKW ini, Telah TKW ini melakukan suruh pelecehan diam. seksual kepada anak kecil. Lukas 19 saya buka ya. Saya buka. Dan setelah Ya, mengatakan silakan. semua itu, saya bacakan ya. Ya, Dan setelah mengatakan silakan. semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia Terus? telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di Ya. gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ya, oke, dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada Ya. waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah Terus? keledai itu dan bawalah kemari. Si Zulkifli Dan M. jika Abu ada tidak orang- berani Sebentar, menjawab bahwa sebentar. Nabi TKW yang diam, tahu TKW, bahwa Bapak TKW, Nabi, ya. TKW diam, Makanya TKW, kamu, TKW. Edis, nggak usah dibacain TKW percuma. diam, Ya. TKW diam, Zulkifli TKW M. diam. Abbas, kamu hanya TKW sama diam, TKW nanti nanti majikanmu manggil. Wait, nanti majikanmu manggil. Nanti majikanmu manggil.
memperkosa nanti sapi, majikanmu memperkosa manggil, para kau diam, kau budak-budak, diam. ya. Kamu Bahkan diam. nabimu tuh punya 16 hak istimewa, salah satunya dalam kasus Nanti Zainab. majikanmu Dia bisa majikanmu menikahi manggil Zainab kau langsung nanti. ke WW. Ayo Edis, Dia ayo Edis, langsung ayo Edis. menikmati Lanjut, Zainab lanjut Edis. tanpa mahar, Lanjutkan, ya. tanpa waktu Iya, iya, yang silakan. pasti, ya. Ya. Dasar nabi Ketika- kabul, ya. Sangat mudah Karena dia menurut sudah saya. melihat Zainab Lepaskanlah tidak kedai itu dan berpakaian. bawalah Ah. kemari. Dia terus? melihat Zainab Jika tidak ada orang berpakaian, bertanya terus dia kepadamu, horny sama si Zainab ini. Kenapa kamu Turunin surah melepaskannya? Al-Ahzab. Jawablah Hah? begini, Tuhan Ah. memerlukannya. Lalu terus? pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan terus? Yesus. Terus? Ketika mereka melepaskan keledai itu, Terus? berkatalah orang yang empunya. Punya. Bukan ya? Terus ya, terus Berkatalah kalau orang dengar yang dulu, dengar empunya. dulu. Iya, saya Dengar tahu, dulu, saya tahu. dengar ya. Ah. Katalah orang yang empunya. keledai itu. Mengapa kamu mencuri Mengapa keledai kamu- itu? Nggak ada mencuri. Mengapa kau kamu melepaskan keledai itu? melepaskannya? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Jadi yang punya tahu di sini Dia mengambil dulu keledai orang. Dia ngambil dulu keledai orang. Mengambil dulu kepergok. Kepergok mengambil keledai orang. Kepergok mencuri keledai orang. Kepergok. Edis, kepergok enggak? Kepergok enggak? Yang punya Kepergok enggak? Mana buktinya dia memberikan? Mana dia buktinya dia memberikan? Mana? Dia malah bertanya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Dia malah ditanya, hei, mengapa kau melepaskan keledai itu? Kata murid dari pencuri ini, Tuanku si pencuri ini memerlukannya. Betul? Benar nggak? Mana di situ? Mana? Ini buktinya dia mengambil. Dengarkan. Dia mengambil keledai. Dia mengambil keledai. Dia kepergok mengambil keledai. Ini mau bahas Dia sempak merah kepergok. ini. Ini kayaknya mau Dia bahas sempak merah kepergok. ini. Mau bahas sempak Dia merah ini kayaknya. kepergok. Ini Sekarang mau saya bahas tanya sempak kau, merah. Edis. Nggak, Sekarang saya tanya. Kamu tahu nggak Sekarang saya tanya. kamu tahu nggak Apakah Muhammad murid-murid dicuri? Tuhanmu? Kamu tahu Apakah nggak murid-murid Muhammad Tuhanmu? dicuri? Dengar dulu. Sudah kamu Muhammad. udah nanya. Sudah. Kamu udah Nabi nanya. Muhammad Kamu tahu nggak itu Muhammad tidak ada dicuri? kebaikan menurut pandanganmu. Tidak ada tahu nggak kebaikan Muhammad menurut itu mencuri, pandanganmu. kamu tahu nggak? Kamu tahu Udah Muhammad itu sudah. mencuri? Tidak ada kebaikan kamu tahu menurutmu tidak tentang Muhammad itu Rasulullah mencuri? Muhammad Sallallahu Kamu tahu Alaihi tidak Wasallam. Muhammad itu mencuri? Sekarang Muhammad itu artinya mencuri, Tuhanmu, kamu tahu nggak? agamamu lebih baik. Kamu Nah udah sekarang lari kemana-mana. agamamu lebih baik. Tapi Muhammad ternyata itu mencuri, dia kamu tahu nggak? kepergok. Mungkin bisa kita Muridnya tampilkan, Bang. kepergok mencuri keledai. Kiamat. Nih. Muridnya Kau bisa bahasa Inggris kepergok nggak? mencuri Kau keledai. bisa bahasa Inggris nggak? Baca Dan dulu tuh jika wilayah. orang bertanya kepadamu, mengapa kau melepaskannya? Inggris nggak? Kau baca Jawablah depan itu. begini. Tuhan Yesus memerlukannya. Lalu pergilah murid yang disuruh itu. Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika murid Yesus melepaskan keledai itu, berkatalah pemilik keledai, mengapa kau melepaskan keledai itu? Mengapa kau melepaskan keledai itu? Jadi Yesus mengajarkan mengambil hak orang lain. Pada hari Yesus mengajarkan mengambil hak orang lain tanpa seizin yang punya. Mengatakan Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mungkin ada Tuhan, ada Tuhan mengambil keledai orang lain, mengambil dia mengambil keledai orang lain sehubungan dengan harta rampasan. seizin yang punya. Lihat tuh, harta rampasan menganggap ini darinya. Lalu Siapapun kemudian yang menipu ketika dia kepergok, akan membawa teman-teman, apa yang telah ditipunya. Terus murid Yesus ini kepergok pada mengambil hari keledainya kebangkitan orang, dan membawanya di dia kemudian lehernya. ditanya, Lihat tuh. kenapa Lihat kau tuh, melepaskan tafsir aja, keledai Pak Kiai. itu?
Itu kalau nggak salah surat berapa dia? kata murid Yesus, Tuhan memerlukannya. Coba kita baca itu. Ali Imran 161, kemudian tafsir. Lalu kemudian murid-murid membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian. Mereka kemudian menolong Yesus. Yesus ditolong untuk menaiki keledai. Siapa sebenarnya yang dituduh mencuri itu? Yang dituduh mencuri siapa Allahu sebenarnya? Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ini bukan dituduh. Ini fakta. Bayangkan saya dikatakan begini. Mencuri. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Nah, mengapa kau melepaskan keledai itu? Artinya, mengapa kau mengambil keledai itu? Dituduh lagi Mengapa kau mengambil? Jadi ajaran yang ada di dalam kitab yang Kristen ini mengatakan bahwasanya boleh mengambil barang orang lain. Kalau kepergok, katakan saya butuh. Tapi kalau tidak kepergok, ya ambil aja. Nah, ini ajaran ini. Ini ajarannya. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa kau melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, Ini ngapain ngomong sendiri di rumah ini? Sakit. mengapa kau melepaskan keledai itu? Ini buktinya. Ini Ngomong diulang-ulang nggak ada bahan lain, bro. Ini buktinya bahwasanya yang punya keledai keberatan. Najis. Ini Daripada Nabi curi celana dalam warna merah, Hah? Sampai sekarang siapa tuh yang curi celana dalam warna merah selain Nabi? ini namanya Dibuka aja, pencurian. Siapa Dibuka aja, yang Kiamat. mencuri celana dalam warna merah? Ada Tuhan Biar langsung mengajarkan tahu, dia nggak tahu itu. muridnya Dia nggak tahu itu. mencuri keledai. Waduh, parah ini, parah. Dituduh mencuri selimut merah, silakan. Dituduh mencuri selimut Saya katakan kepada kalian, sehina apapun yang kau tuduhkan terhadap agamaku, faktanya, kamu tidak mampu kemudian menutupi kejahatan yang ada di dalam kitabmu, di mana Tuhanmu mengajarkan kemudian mengambil milik orang lain. Kalau kepergok, Beberapa orang ya lihat tuh, ketika beberapa pakaian merah Kalau sudah pada perang kepergok, Badar, beberapa kalau sudah orang mulai kepergok, berkata, mungkin lihat tuh, kamu bisa bahasa Inggris nggak sih? Coba tuh kau baca tuh. Coba tuh, bisa nggak kau baru baca itu bisa bahasa Inggris mengatakan tuh? bahwa kau baca dulu Tuhanmu. itu. Bisa, Jul, baca dulu itu, baca itu yang di bawah itu. Jadi agama ini, agama Oten ini, Jul, yang ditimpa merah itu, agama coba baca. Oten ini Jul, baca itu, Jul. memperlihatkan Jul, yang di ada merah di bawah aja, Bang. Tuhannya Bang itu Kiamat, di bawah, Bang. kemudian di bol Kiamat. ambil keledainya orang. Dibol, coba, Kalau dibol. kepergok, katakan bahwa Tuhan membutuhkan. Bukan. Lalu kalau orangnya ya. tidak melihat, Nah, Jul, kalau Jul, misalnya dia baca. tidak kepergok, Baca, berarti Jul. dia mengambil keledai Baca. orang Coba, Jul. tanpa Dasar sepengetahuan Muslim empunya. TKW semua ke Arab ya. Jul. Kalian diperkosa ya orang-orang Coba Arab. kita mulai dari Wendy. Dasar Coba, Muslim Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ya, teman-teman. Coba dikatakan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ya, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa dicurigai sama pengikutnya sendiri? Lihat tuh. Ketika beberapa pakaian jawablah merah begini, hilang, Yesus membutuhkan. Mencuri pakaian dalam warna ketika merah. beberapa pakaian merah hilang, dalam Lalu perang pergilah Badar, mereka yang beberapa orang mulai berkata, yang disuruh itu. Lalu mungkin kemudian Nabi yang mengambilnya. Perhatikan tuh. Mungkin kamu bisa bahasa Inggris nggak, Jul? berkatalah empunya keledai itu, Zulkifli, coba nih, tolong kursusin mengapa dulu kau Zulkifli bahasa Inggris melepaskan ya. keledai? Tolong kursusin dulu Zulkifli bahasa Mengapa Inggris kamu biar dia melepaskan
Mengapa kau melepaskan keledai itu? Artinya, Jul, kau baca dulu, andai Jul. saja yang empunya keledai yang di tidak bold itu memergoki apa? Yang di bold itu pencuri apa? keledai ini, Jul, yang di bold itu ya, apa, Jul? andaikan saya pencuri keledai ini tidak kepergok, maka murid-murid Yesus akan mengambil Yang di barang, bold itu apa? akan mengambil keledai orang tanpa sepengetahuan yang di bold itu empunya. apa artinya, Jul? Yang di bold itu, Jul. Yang di Sudahlah, bold itu apa? Edis. Apa yang di bold itu? Sudahlah, Edis. Ya, kau artikan dulu itu apa? Sudahlah. Bisa, coba Kamu artikan. sudah mengatakan Islam itu artikan salah. dulu. Artikan Islam dulu itu salah. Yang di bold itu Kamu apa? sudah mengatakan Artikan dulu. Islam itu salah. Artikan Kamu dulu sudah yang di bold mengatakan itu Islam apa, itu Jul? tidak bagus. Yang di bold itu apa Kamu yang di bold katakan, itu? kamu katakan Islam itu seperti ini, seperti ini. Yang di biru, yang Artinya warna biru itu agamamu, Yang warna artinya biru itu agamamu apa? jauh lebih baik. Yang warna biru itu apa Tapi artinya? ternyata, Artikan dulu yang warna biru itu apa? ternyata, faktanya Yang warna biru itu apa? Artikan dulu. bukan rasulmu yang mengambil Jul. barang orang. Ini Tuhanmu. Jul. Tuhanmu yang Jul. memerintahkan Jul. pengikutnya Yang warna biru itu apa mengambil artinya? keledai orang Yang warna lain. biru itu apa artinya? Warna Ini biru itu apa? mana buktinya Baik, bahwa bacakan, agamamu bacakan. lebih baik? Bacakan, Jul. Yang warna biru itu apa? Mana Yang warna biru. buktinya? Yang Mana warna biru buktinya itu? agamamu lebih Oh, baik? jadi Mana pengikut buktinya Zulkifli, agamamu lebih suruhlah baik Zulkifli ini kursus daripada yang dulu. kau tuduhkan Suruh terhadap dulu Islam? Zulkifli ini kursus bahasa Inggris biar dia Mana? ngerti. Mana agamamu? Mana? Kamu Jul, bawa coba literasi baca. siang malam. Coba Kamu artikan bawa dulu. hadits, ya. Meski kau tidak bisa membacanya, kamu bawa ayat Al-Quran. Meski kamu tidak bisa Aduh, membacanya, kamu bisa bahasa tetapi Arab, kemarin agamamu nggak pernah kiamat. sama saya. Tapi agamamu Sudah ternyata pernah, Tuhanmu pernah malah ngomong mengajarkan sama saya mengambil, kemarin. mencuri kambing Apa keledai namanya, orang. nggak bisa. Ayo, Lu debat dalam bahasa harusnya, Arab, kenapa nggak pernah nongol? harusnya. Gua tantang lu, kalau Udah. memang lu bisa bahasa Arab, kenapa kamu tidak pernah nongol? Kita selalu tunggu kau. Hah? Kenapa kamu nggak pernah nongol ketika mau debat dalam bahasa Arab? Gua tanya sama lu. Aku jadi pusing dengernya. Aku yang blokir. Jadi pengikut Capek aku Zulkifli, dengernya. Oke, gitu. gini, pengikut Zulkifli, tolong Zulkifli itu kalian suruh dulu kursus bahasa Inggris. Ya, biar dia ngerti apa yang ditulis di layar tadi. Udah jelas loh di situ yang di layar itu. Ketika beberapa kain merah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Apakah saudara-saudara di sini mendengarkan suara saya? Apakah saudara mendengarkan suara saya? Sahabat-sahabat, cek. Suara saya kedengaran? Oke. Jadi sahabat, ya tadi sengaja saya ini sebentar ya, sabar. Oke. Tadi itu sengaja di awal saya melive-kan ya. Saya mau lihat si Wahabi tadi, si Azam kalau siapa namanya itu ya. Itu memperlihatkan ya bagaimana kemudian kebenciannya terhadap Islam. Karena mengapa? Buktinya dia berkongkol dengan orang-orang kafir kemudian untuk menghujat saya. Kalau misalnya dia tidak menghargai saya, menganggap saya tidak ada ilmu, ya itu biasa. Tapi harusnya sebagai Islam yang baik, dia memikirkan netizen. Dia memikirkan orang-orang yang kemudian selama ini mengikuti Bang Suma, di mana pengikut Bang Suma itu 250.000 lebih, belum lagi yang di TikTok kan gitu ya. Artinya bahwa kalau Bang Suma itu minim ilmu, Bang Suma itu nggak tahu apa-apa. Minimal jaga perasaan orang-orang yang mempercayakan Bang Suma selama ini berdialog dengan orang-orang Kristen, kan gitu. Oke lah, saya minim dalam ilmu. Karena itulah kemudian saya tidak pernah mengaku sebagai ustadz. Saya tidak mau dipanggil ustadz, saya nggak mau dipanggil kemudian sebagai orang yang sahih di dalam menjabarkan agama Islam, kan gitu. Saya nggak pernah mengaku-ngaku, apalagi menulis diri saya sebagai ustadz atau orang yang mengaku paham Islam. Kemampuan saya hanya bisa baca Quran, itu, ya. Nah, sekarang ketika
si Azam ini mengaku saya itu keliru, harusnya kekeliruan saya itu jangan dipamerkan di depan Oten kan gitu. Kenapa? Karena melukai hati orang banyak. Sementara dia mengatakan dirinya itu lebih baik. Adalah hal yang sangat bagus ketika kemudian dia meluruskan ya apa yang keliru tanpa harus menghujat atau menghina atau menistakan saya kan gitu. Tapi ya saya kembalikan kepada Allah, biarlah Allah yang melihat apa yang terjadi yang sebenarnya kan gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada Christine, ada Kiamat, terus ada si Edis, orang-orang yang menyerang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mungkin orang seperti ini bisa menerima pengajaran kan gitu. Kalau mereka bertanya tentang Islam, ya manalah mungkin kemudian dijelaskan lantas kemudian mereka itu bisa terima. Itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Oleh karena itulah kemudian ya saya coba mengkanter dengan mengatakan kalau Islam itu salah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah seperti yang dia tuduhkan kepada kita, maka buktikan bahwa agamamu itu jauh lebih baik. Tapi faktanya kan tidak. Tadi kita menjelaskan di dalam kitabnya mereka ada beberapa data yang menjelaskan itu. Matius 21, Markus 11, Lukas 19. Memang ketika dia mengambil keledai, tapi kan dia ambil dulu, dilepaskan dulu. Mengambil barang orang, ini keledai, Bung. Kepergok melepaskan keledainya orang. Lalu kemudian setelah ketahuan, kenapa kau melepaskan? Tuhan Yesus membutuhkan, kata dia. Nah, orang ini meskipun yang membutuhkan itu misalnya dia seorang yang hebat, dia pemimpin, tapi pasti dalam hatinya menggerutu. Loh, kok ngambil barangnya orang tanpa izin? Mentang-mentang dia Mesias, kok bisa seenaknya itu ngambil barangnya orang? Kan gitu. Harusnya dia pikirkan seperti itu. Kenapa kau ngambil keledainya orang? Sama seperti ketika dia memasukkan roh jahat ke babi-babi. Ya, babi itu sedang diternak oleh orang. Petani-petani itu sedang meternak, menggembalakan babinya. Tiba Yesus datang memasukkan roh jahat itu ke dalam babi-babi yang dipelihara dengan susah payah, sehingga babi-babi itu terjun ke dalam jurang. Apakah itu sebuah kebaikan? Kan tidak kan, menurut kacamata kita. Kalau dianggap bahwa Islam itu salah, artinya segala aspek yang ada di Kristen itu harusnya mempertontonkan yang baik. Kan begitu. Tapi faktanya seperti yang tadi, memerintahkan mengambil keledai orang. Begitu kepergok, langsung dikatakan bahwasanya kenapa kau mengambil keledai? Kenapa kau melepaskan keledai? Tuhan Yesus membutuhkan. Loh, apa ini namanya? Kalau mengikuti karakter Yesus, mengikuti akhlaknya Yesus, itu kan perintah, ikutilah Yesus. Berarti mengambil barangnya orang, ya tidak perlu kemudian izin. Nanti ketahuan baru tanya, bos saya yang butuh, kan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau membongkar mesin ATM, ya bongkar aja dulu. Kalau ketangkap baru katakan saya diperintahkan oleh bos saya. Udah, kenapa? Karena itu dipertontonkan di dalam Bible. Nah, itu poinnya ya teman-teman. Artinya sehebat apapun mereka menista Islam, satu, mereka tidak paham Al-Quran, mereka tidak paham hadits. Kedua, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan ketiga, kebenciannya terhadap Islam itu sudah tidak bisa lagi ditolong, kan gitu ya. Terus kemudian yang keempat, mereka memilih-milih lawan gitu. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya ingatkan kepada saudara-saudara muslim. Saya sudah pernah mengingatkan, kalau Anda belum bisa membedakan hak dan batil, tolong jangan ikut debat, apalagi masuk ke room-room penghujat seperti ini. Kenapa? Karena Anda mewakili agama Islam. Meskipun secara pribadi Anda mewakili diri Anda, tapi Anda membawa panji Islam. Ketika kemudian Anda salah atau terjebak, tidak mampu menjawab, yang ditertawakan bukan Anda, yang ditertawakan itu adalah agama Anda. Maka tersakitilah semua umat Islam yang menyaksikan itu. Oleh karena itulah kemudian janganlah kalian ini, saudara-saudara saya yang masih awam, yang belum bisa mengkanter apa yang mereka tuduhkan, untuk naik ke komal-komal mereka. Apalagi komal penghujat seperti ini. Ya, si Kristi ini kan penghujat kelas kakap ini kan. Tidak ada lagi penghujat di atasnya. Ini Kiamat muncul, Edis muncul, kemudian Ferguson muncul, kemudian Herdi muncul semua. Siapa lagi?
Paul Zong, kemudian Saifuddin. Ini kalau udah menyatu mereka ini, ya mereka menyatu ini bisa hancur dunia ini kalau orang ini bersatu gitu. Kenapa? Karena mereka lebih kesetanan daripada iblis itu sendiri. Gitu ya. Sekali lagi saya katakan, teman-temanku yang saya cintai, yang saya sayangi, tolong kalau belum bisa membedakan hak dan yang batil, tolong jangan naik ke komal-komal umat penghujat seperti ini. Apalagi kalau hanya modal gitaris gitu ya, tidak ada keilmuan tentang apologet, tidak ngerti tentang kristologi, ya janganlah kemudian naik ke komal-komal penghujat gitu. Kalau mau masuk di komal-komal Kristen yang baik, yang tidak menghujat, mau diskusi santai, silakan aja. Tapi kalau sudah tahu di situ ada Kristen, ada Edis, oh janganlah, karena kalian akan menyakiti hati umat Islam itu sendiri. Seperti itu, gitu ya. Baik teman-teman, mungkin kita sudahi dulu ya apa yang kemudian menjadi tema hari ini. Yang jelas kemudian di awal dialog tadi mereka monolog. Ada sesi di mana mereka monolog menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Itu sengaja saya viralkan, sengaja saya live-kan supaya yang berwajib ya bisa kemudian menganalisa seperti apa mereka ini sebenarnya. Sekira begitu sahabat, terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.